Ini paketanku. Oke Mbak Besti. Itu paketan dari mantan suami Mbak Bu Besti. Wah, mantap sekali nih Mbak Bu Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Ki, endi tuh Mbak Besti? Nah, oh, dalamnya masih dibuntel lagi. Mahal itu tapi belum tentu memuaskan saya. Jadinya minta kiriman sama Bapak dikirimi Mbak Bu Besti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang jam 7 malam Mbak Bu Besti. Lera jam 7 ya jam setengah 8. Ini saya mau ke 7-Eleven dulu. Saya mau ambil paket di 7-Eleven Mbak Bu Besti karena saya berbelanja online di Shopee. Terus biasanya kan saya tibakan di Family Mart ya. Terus kemarin itu udah tahu saya salah mencet, saya lebokkan ke 7-Eleven. Jadinya ya begini, pelakunya rada adoh. Terus lewat jalan raya pisan. Terus tadi saya mendelok di pos satpam itu tuh saya dapat paket dari bapaknya Devan Mbak Bu Besti. Sudah tak tunggu-tunggu. Baru teko hari ini. Kalau nggak hari ini ya kemarin mungkin. Tapi Mas Bos bilangnya hari ini sih. Nanti kita jukuk ya. Tapi sebelumnya ambil paketan dulu di 7. Saya menyepakkan duitnya dulu, soalnya uang saya receh. Link bao của San triệu ba. Nah, produk. 对。Oke Mbak Bu Besti, sekarang menjikok paketan tadi sama satpamnya juga dielengkan kamu ada paket kayak gitu. Lempah Mbak Besti, ini jalannya menanjak. Rodok menggeh-menggeh saya. Ini yang atas punyanya Mbak Bos sama Mas Bos. Punya saya yang bawah ini. Wabot deh. Ini paketanku. Oke Mbak Besti. Wabot mantap. Ya Allah. Oke Mbak Bu Besti, sekarang waktunya unboxing.
Ini tuh sebenarnya sudah tak buka karena saya butuh sekali isinya. Ini belanjaan dari toko Indonesia yang ada di Shopee karena di sini itu belanjanya lumayan murah dan cepat dan teko kayak gitu, makanya saya belanja ke sini. Kemarin itu saya kehabisan kopi, jadi saya 2 hari tidak minum kopi karena kentekan bubuk, dan saya kira itu saya masih punya stoknya, jadinya saya santai kayak gitu. Ternyata saya tidak punya sama sekali stoknya, dan karena saya sudah kecanduan kafein, jadi tidak ngopi membuat saya keringan kayak gitu Mbak Bu Besti. Alhasil saya terpaksa ya online saja, soalnya Mbak Bos sama Mas Bos itu bisanya mengeterkan kalau Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang kadang-kadang juga tidak ada waktu buat mengeterkan karena mereka kan uang 6 ya Mbak Bu Besti, dan butuh dolan. Jadi kan liburnya Sabtu Minggu, jadi kalau disuruh mengeterkan saya terus kemudian mereka sudah punya jadwal dolan dengan pacarnya masing-masing kan ya sangat mengganggu sekali kayak gitu. Hasil saya beli online. Jadi ini kemarin begitu teko langsung saya buka karena saya pengen buru-buru minum kopi. Terus saya mau menduduhkan ke kalian isinya apa aja, kenapa belanja online di toko Indonesia sampai sak kardus ya, karena yang paling banyak itu adalah perkerupuan Mbak Bu Besti. Terus kemarin itu saya membuka satu kerupuk itu kayaknya sudah melempem. Melempem itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya bahasa Jawanya itu kalau nggak melempem, iem. Pokoknya yang sudah tidak renyah gitu loh Mbak Bu Besti. Ini saya mendelok dulu ya. Ini juga kayaknya sudah tidak renyah. Bola. Ini kerupuk harganya 1. Oh ya, ini tuh paketan dari mantan suami Mbak Bu Besti, mantan suami alias bapaknya Devan. Wah, mantap sekali ini Mbak Bu Besti. Ini tuh sudah saya tunggu-tunggu, jadi kurang lebih sekitar 7 harian dari waktu dikirimnya dari Trenggalek. Dari Trenggalek itu kalau nggak salah kirimnya hari apa saya lupa. Pokoknya pas 7 hari nyampe sini. Pas 7 hari. Jadi ini saya minta bapaknya Devan itu untuk mengirimkan ke ekspedisi langganan saya. Terus nanti dari ekspedisi langganan saya baru dikirim ke sini kayak gitu Mbak Bu Besti. Yang lama itu dari Indonesia ke ekspedisinya itu. Tapi dari ekspedisinya ke sini itu paling sekitar 2 harian doang. Ini saya sisihkan dulu Mbak Bu Besti. Saya mau mengunboxing ini ya. Ya, saya mau menduduhkan ke kalian. Jadi ini belanja kerupuk, ini kerupuk segini itu 35 NT, 35 NT itu sekitar hampir 18.000 ya Mbak Bu Besti, kurang lebihnya sekitar segitu ya ya. 35 NT, 10 NT nya itu harganya sekarang 5.600. Berarti kalau 35 ya hitungan Mbak Bu Besti kurang lebihnya sekitar segitulah. Kerupuk Mbak Bu Besti rumangsamu ini luar negeri itu reganya kayak gitu. Jangan dikira pengen luar negeri gajinya oke terus bisa saving money juga banyak itu gundulmu somplawi, tidak bisa. Di sini tuh pengeluarannya juga mahal-mahal. Saya beli kopi rencengan Mbak Bu Besti, ini ada ABC. Tadinya itu saya mau beli susu. Kok susu toh? Apa? Kapal api susu, ya Allah susah sekali saya ngomong. Tadinya mau beli kapal api susu tapi ternyata tidak adanya ABC, ya sudah kayak gitu. Enak kalau di tempatnya Pak Bos dulu, kalau seumpamanya kentekan apa-apa itu bisa langsung seluncur kayak gitu, dan toko Indonesianya itu ada 2, jadi kalau satu tutup ada satunya lagi kayak gitu Mbak Bu Besti, dan tidak usah menunggu lama sekali, jadi tinggal izin keluar bisa. Tapi di sini itu tidak ada toko Indo yang terdekat dengan tempat tinggal saya, itu tidak ada. Yang paling dekat itu jaraknya 1,5 km, dan kalau hari Sabtu Minggu itu tutup. Jadi ya tidak guna sekali. Adapun tidak guna sekali karena saya bisanya keluar juga cuman hari Sabtu sama Minggu doang gitu. Hari biasa mak adikku tak tinggal ngelundung Ciloko gitu. Terus kemudian saya beli mie telur ini karena kemarin itu dipameri bapaknya Devan itu marung gitu Mbak Bu Besti. Marung terus kemudian makan ayam bumbu rujak, terus ada urapnya, terus ada mie-nya gitu. Saya pengen. Jadi saya beli bapak angger ki terahno mengen-mengeni saja. Terus kemudian tuh kerupuk lagi. Ini coba apakah ini juga melempem? Iya. Kerupuk lagi ini harganya sama ya 35 NT nan. 35 NT. Terus kemudian saya beli Royco 3. Biar soalnya ini gitu barang kecil Mbak Bu Besti. Terus seringnya itu saya lupa. Jadi saya beli banyak sekalian, ini bisa untuk beberapa bulan ke depan kayak gitu. 3. Ini kemarin harganya kalau nggak salah itu 25 NT satu renceng isinya 10. Terus kemudian ini ada kencur bubuk. Kencur bubuk ini dari kupu-kupu. Harganya lupa. Ini ada di sini Mbak Bu Besti. Harganya kencur bubuk. Oh, Royco ayam tadi. Nggak ada harganya.
Oh, nggak ada harganya Mbak Bu Besti. Cuman ada tulisan doang. Ya udah. Kencor, terus kemudian loh, kopinya ABC saya minta 2 ya. Lupa saya. Iya, pokoknya itu. Terus kemudian ini kopi kapal api. Ini saya beli 2 Mbak Bu Besti. Ini satu bungkusnya 90 NT, 90 atau 95 NT kayak gitu. Kurang lebih ya sekitar 50 ribuan lah ya. 50 ribu di Indonesia berapa kapal api segini? 50 ribu. Terus kemudian kalau beli di toko Indonesia yang terdekat yang offline kayak gitu, itu harganya bisa sampai 120 NT. Satu bungkus. Kalau beli 2 bungkus berarti saya tombok sekitar 50 NT. Ya mending beli di online ya toh. Terus kemudian yang 50 NT itu buat ongkirnya kayak gitu. Dan barang-barang yang lain itu selisihnya juga lumayan Mbak Bu Besti. Dan kau mendang-mending kayak saya, ya mending beli di tempat lain saja yang lebih murah. Terus duitnya bisa ditukokkan jajan yang liannya. Ya Mbak Bu Besti. Ini tadi saya habis berantem sama Mak D ya Mbak Bu Besti. Kalau kalian beberapa minggu belakangan ini mencari saya, menggolek saya kenapa tidak pernah posting gitu sampai lama sekali, itu karena Mak D itu kondisinya drop. Jadi beliau itu lagi sakit. Terus kita bolak-balik ke rumah sakit untuk periksa dokter, ya ambil darah, ya ronsen, ya tetek bengek kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kita bolak-balik ke rumah sakit karena rempong sekali, jadi tidak ada waktu untuk mengedit ataupun bikin video kayak gitu. Terus hari ini karena Mak D sudah oke, kondisinya sudah bagus ya, sudah tak openi mening-mening pokoknya saiki sekarang sudah sehat kembali. Dan mulai lagi kalau awaknya sudah sehat kembali itu biasanya golek perkara dengan tidak mau minum obat, tidak mau minum susu kayak gitu. Pokoknya guys, uang di kongkong kayak gitu. Jadi ini tadi saya itu ngereok. Saya berubah jadi reok kayak gitu, ngamuk, bungok-bungok saya. Terus tak tunggoi. Ini Anda mau mengombe sendiri atau mau saya ombekan kayak gitu. Saya bilang seperti itu. Terus beliau bilang, saya ombe sendiri kayak gitu. Tapi saya tunggoi Mbak Bu Besti. Kalau tidak gitu nanti 7 tahun tidak diombe-ombe. Oke, sekarang mari kita unboxing paketan dari bapaknya Devan Mbak Bu Besti. Dari mantan Pak Su. Terus ini mesti ada yang komentari, kowe kok doyan Mbak Bu Besti karo mantanmu? Ya, permasalahan orang itu kan beda-beda. Kalau Anda tidak doyan ya, itu kan Anda bukan saya. Ya toh. Bismillahirrohmanirrohim. Coba Mbak Bu Besti bedek ini isinya apa? Ini tuh sebenarnya yang packing pakai bubble wrap ini tuh nganunya Mbak Bu Besti, ekspedisinya. Kalau dari bapaknya Devan sendiri cuman kayak gini doang. Kayak gini doang, tidak dikasih bubble wrap. Yo maklum lah, wong desa itu goleknya bubble wrap di mana. Ini jadi yang repacking adalah ekspedisinya. Makanya saya itu suka langganan di ekspedisi itu. Itu tuh mereka itu kayak selalu make sure kalau paketannya bakal aman sampai ke tangan saya kayak gitu. Jadi mereka selalu memastikan susah sekali saya ngomong. Jadi mereka pasti memastikan kalau paketannya ini aman sampai ke tangan customer kayak gitu. Oke. Coba bedek ini apa Mbak Bu Besti? Coba tebak. Ini kemarin sudah saya post di Instagram, Instastory ya toh. Terus kemudian enggak banyak sih, ada beberapa yang membedek bener. Bismillah. Ki endi tuh Mbak Besti? Kok susah? Oh ini. Nah. Oh, dalamnya masih dibuntel lagi. Tak pikir ini sudah bisa kena dibuka. Ternyata dalamnya masih dibuntel lagi sama kresek hitam. Ini saya takut jebrot. Kalau jebrot ya ciloko. Coba beda ini apa Mbak Bu Besti? Ini tuh harta karun. Di sini kalau beli pasti mahal. Mahal itu tapi
belum tentu memuaskan saya. Jadinya minta kiriman sama Bapak dikirimi Mbak Bu Besti. Kalau beli di sini tuh ada, tapi mahal, tapi tidak bisa puas. Makanya saya minta kiriman sama Bapak Coba beda ini apa? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bisa sampai saya entek kontrak, tidak entek-entek ini kalau saya yang makan sendiri, tapi ini bakal saya dum sama Wahyuni juga. Mbak Bu Besti, saya sudah ngomong sama Bapak kalau bakal saya dum. Coba bedek, sudah kelihatan kan ini apa? Loh, enek-enek. Ini rangkep berapa ini plastiknya? Oh, jatuh bayi biar tidak merojol. Ini anaknya juga Mary, Mbak Bu Besti. Duh, Masya Allah. Ya Allah, jan kuning merenyen Mbak Bu Besti. Wayu, Masya Allah. Wayu banget jan, mantap. Wah, jan wayu banget Mbak Bu Besti. Deloklah, kuning merenyen, Masya Allah. Setiap kali saya beli itu warnanya pasti butek, buluk, kayak pokoknya warnanya itu nggak bisa secantik ini Mbak Bu Besti. Ya Allah, saya sudah lama sekali tidak mendelok. Ini tuh karak tiwul ya Mbak Bu Besti, atau tiwul instan. Tiwul itu apa? Tiwul itu tuh kayak bisa dibilang ini tuh makanan pokok, karbohidrat pengganti nasi. Kalau zaman dulu sekali, waktu zaman penjajahan, zaman mbah-mbah dulu, itu kan beras mahal ya Mbak Bu Besti. Yang bisa makan beras, bisa makan nasi itu hanya orang-orang yang mampu. Nah, orang-orang yang tidak mampu itu tuh mengolah singkong dulu kan banyak singkong beracun, singkong karet kayak gitu. Nah, itu biar bisa dimakan, itu biar hilang racunnya, maka dibikinlah tiwul kayak gitu, dibuat gaplek. Jadi harus melalui perendaman berkali-kali, dibuang airnya, rendam lagi, buang airnya, rendam lagi kayak gitu. Terus kemudian setelah itu racunnya semuanya hilang, itu dijemur sampai kering, sampai keluar jamurnya. Jadi memang jamurnya itu bukan jamur kayak makanan berjamur terus nggak layak makan, nggak. Ini memang jamurnya itu untuk kayak menghasilkan tekstur tertentu kayak jamur yang ada di tempe kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Bu Besti, karena saya susah menjelaskan gitu. Jadi singkong yang beracun tadi itu tuh diolah, dikupas kayak gitu, terus kemudian direndam, dibuang airnya sampai berkali-kali, terus kemudian dijemur sampai kering. Jadi warnanya itu kadang bisa menghitam, kadang bisa kuning, tergantung cara mengolahnya kayak gitu. Terus kemudian setelah selesai, setelah kering singkongnya tadi, itu ditumbuk, dijadikan tepung. Tepungnya diayak, diambil yang kayak yang lembut kayak gitu. Terus kemudian dikasih air, sedikit air anget atau air panas kayak gitu. Terus kemudian diinteri. Diinteri itu kita taruh di tampah. Kalian tahu tampah yang buat menapeni beras itu. Nah, itu biasanya tepungnya ditaruh di situ. Terus kemudian dikasih sedikit air panas atau air anget. Terus kemudian diinteri. Diinteri itu kayak diilik-ilik kayak gitu loh Mbak Bu Besti, biar teksturnya itu bergerindil. Jadi kayak membentuk lingkaran-lingkaran kecil bergerindil kayak gitu. Kalau sudah semuanya bergerindil kayak gitu, biasanya kemudian dijemur sebentar, kurang lebih sekitar 10 atau 15 menitan di bawah sinar matahari. Terus kemudian dikukus atau didang atau ditanak. Nah, tanaknya ini nggak terlalu lama Mbak Bu Besti, nggak kayak menanak nasi. Jadi kalau menanaknya terlalu lama, ini nanti blotong kayak gitu. Menanaknya itu kurang lebih ya berapa menit saya lupa, karena sudah lama sekali tidak mengolah tiwul dari gaplek gitu. Terus kemudian ya udah itu. Kalau sudah mateng, kalau mau dijadikan tiwul instan, itu dijemur sampai kering. Jadi gaplek yang sudah diinteri terus kemudian dikukus tadi, kalau sudah mateng itu dijemur sampai kering Mbak Bu Besti. Nanti kalau sudah kering, teksturnya jadinya seperti ini. Warnanya itu tergantung dari gapleknya dan cara pengolahannya Mbak Bu Besti. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kecoklatan, ada yang warnanya kuning merenyen kayak gini, kayak gitu. Terus rasanya itu ada yang macam-macam. Kalau seumpamanya kita gagal dalam memproses gapleknya itu, biasanya itu ada sedikit rasa apek
apak kayak gitu. Apak, kalian tahu kalau seumpamanya kita beli beras yang murah, terus kemudian ada bau apaknya, nah kurang lebih seperti itu. Itu nanti rasanya juga beda Mbak Bu Besti kalau sama yang seperti ini. Ini nggak ada bau apaknya. Ini belinya ini di saudaranya Bapak E. Jadi saudaranya Bapak E itu ada yang langganan setiap hari itu ke Pasar Gunung. Kalau di Trenggalek di Bendungan kayak gitu. Jadi ini adalah karak tiwul dari Bendungan, dari Kecamatan Bendungan Mbak Bu Besti. Adakah Mbak Bu Besti di sini yang dari Kecamatan Bendungan? Jadi ini dari Pasar Bendungan, ini pesennya dari Mbah Mur. Oh, ini kurang lebih bobotnya, kalau tidak salah kemarin itu 3,7 kg kayak gitu. Karena bapak itu mau mengepaskan dengan packingnya ini biar tidak lebih dari 4 kilo kayak gitu. Tadinya saya itu cuma mau minta 2 kilo saja atau 1 kilo saja karena kebanyakan sekali Mbak Bu Besti. Tapi kata bapak mesisan soalnya kalau seumpamanya kirimnya dikit itu kayak nanggung sekali gitu loh Mbak Bu Besti. Yowes akhirnya maulah, ini kurang lebih sekitar 3,7 kg Mbak Bu Besti. Ini sampai saya finish kontrak tidak entek-entek. Jadi mulai hari ini nanti kalau mau bikin video mukbang sambel atau masakan yang pedas-pedas lainnya, bojonya ini Mbak Bu Besti sudah dikirimi bojonya sama Bapak Devan. Dan mantap sekali Mbak Bu Besti, Masya Allah. Ini enak banget ini, ya Allah matur nuwun. Gusti Allah sing bales, lemah teles Gusti Allah sing bales. Jan mantap sekali. Wayu Jan. Masya Allah Mbak Bu Besti. Ini saya harus mengedum sama teman saya sopo yo sing gelem karak tiwul ini. Soalnya saya tidak punya banyak teman di sini Mbak Bu Besti. Sejak saya tinggal di luar negeri itu saya pilih-pilih konco karena kalau di perantauan itu yang setia sama kita itu cuman HP dan duit saja Mbak Bu Besti. Selain itu ya yes ngono kuwi. Jadi saya pilih-pilih teman. Saya di sini tidak punya teman kecuali teman-teman lama saya dari Indonesia. Karena apa? Ya karena itu kayak gitu Mbak Bu Besti. Jan Masya Allah. Aku ngedumnya karo Wahyuni bagaimana? Ini Wahyuni kapan bisa kesini? Jan sak mene Mbak Besti. Delok lah. Saya cangklek ya. Sebanyak ini dan saya makan sendiri. Ini tuh kalau dimasak di tanah itu nggak kayak nasi kayak gitu Mbak Bu Besti yang jadinya cuman segitu. Ini bisa banyak sekali dan kalau makan ini kebanyakan bisa besesek. Besesek itu apa? Kayak kembung kayak gitu. Enggak kembung sih. Kayak perut itu rasanya kayak full kayak gitu loh Mbak Bu Besti, kayak penuh banget kayak gitu tapi besesek kayak gitu. Susah saya menjelaskannya. Ini paketan dari bapaknya Devan kemarin yang komen di Instagram saya yang bener siapa ngacong. Dan Masya Allah. Mantap sekali. Oke Mbak Bu Besti, wes ngono saja ya. Ini saya mau mengeringkesi. Saya mau melaporkan kepada bapaknya kalau paketannya sudah saya unboxing. Karena kemarin waktu telepon itu beliau bertanya apakah sudah saya buka paketannya. Saya bilang belum karena saya mau bikin video kayak gitu. Dan orangnya itu menyebek barang di video nih kayak gitu katanya. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya kali ini. Saya mau istirahat dulu. Doakan Mak D itu badannya sehat terus sampai saya finish kontrak Mbak Bu Besti. Jadi biar saya itu bisa upload videonya lancar kayak gitu. Biar saya itu tidak susah ngopeni beliau. Karena ngopeni orang yang punya penyakit yang kronis kayak gitu itu ngeri-ngeri sedap. Beda sama ngopeni lansia kayak gitu. Oh ya, terus kemarin itu banyak yang bertanya kemana Vivia, kenapa kok tidak libur bareng kayak gitu ya. Terus ada yang bertanya apakah Vivia sudah dapat pekerjaan baru. Sudah Mbak Bu Besti, alhamdulillah sudah dapat pekerjaan baru. Jadi kemarin itu habis kita libur, kan dia datang dari Indonesia terus langsung libur sama saya ya kan. Itu karena dia itu tinggal di Mass Agent. Terus kemudian setelah selesai libur, itu tuh kurang lebih sekitar beberapa hari kayak gitu, dia itu langsung interview sama majikan. Terus kemudian ya itu diantarkan ke tempat majikan barunya. Dan kemarin itu belum bisa libur. Jadi karena masih adaptasi, masih menyesuaikan di tempat baru, jadi belum bisa ambil libur ya gitu. Dan sepertinya bulan ini juga dia belum bisa libur karena tadi itu waktu saya konfirmasi saya libur bulan ini saya libur tanggal sekian. Saya bilang seperti itu dan dia bilang oke kayak gitu. Dia itu mau izin dulu ke majikannya kayak gitu. Tapi ternyata majikannya itu bulan ini tanggal tersebut itu sedang traveling ke Amerika Mbak Bu Besti, jadi tidak bisa libur. Sebenarnya dia tidak tinggal serumah dengan majikannya, cuman ya karena
harus ada yang menggantikan, jadi ya tidak bisa Mbak Bu Besti. Oh ya, saya sedikit menjabarkan tentang pekerjaannya Vivia yang baru ya. Jadi dia itu serumah 4 orang. Di rumah itu cuman nenek sama kakek dan satu Mbak Indonesia. Mbak Indonesia ini jobnya jaga nenek, sedangkan Vivia jobnya jaga kakek kayak gitu. Jadi karena pasiennya itu menderita demensia yang parah banget, jadi kayak butuh pendamping masing-masing. Jadi kalau seumpamanya satu rumah itu yang jaga cuma 1 orang, kakek neneknya ini yang jaga cuma 1 orang, itu kayak nggak mampu, nggak sanggup kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Makanya diambilkan sendiri-sendiri. Jadi kakek ada yang jaga sendiri, nenek ada yang jaga sendiri kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya Vivia itu libur, kalau majikannya tidak oke, tidak bisa menggenteni, ya tetap tidak bisa. Soalnya mbaknya ini, yang satunya ini kan tidak bisa menjaga 2 orang kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya nanti kita libur, terus salah satu dari kita, misal Yuni tidak ada atau Vivia tidak ada, itu berarti kita tidak menemukan jadwal yang klop kayak gitu. Tidak bisa menemukan waktu yang tepat, karena ya kita kerja ikut orang ya Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya majikan tidak oke, ya kita tidak bisa seenaknya, oh pokoknya aku kudu libur tanggal iki kayak gitu, nggak bisa ya Mbak Bu Besti. Jadi kadang-kadang saya yang tidak bisa menyesuaikan, kadang-kadang teman-teman saya yang tidak bisa menyesuaikan. Jadi ya kalau seumpamanya teman saya tidak bisa libur bareng, ya libur sendiri. Terus kalau seumpamanya salah satu dari kita tidak bisa, ya kita libur berdua kayak gitu. Kalau bisa ya semuanya ngumpul kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya salah satu dari kita tidak ada, berarti ya tidak bisa menemukan tanggal yang pas kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini mengunboxing paketan dari bapaknya Devan. Semoga kita semua dimanapun berada kecuali Wiji diberkahi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini kalau disimpan tidak bagus nanti bisa tumonen Mbak Bu Besti, bisa keluar kutunya kayak gitu loh. Kalau keluar kutunya ya tidak enak, nanti rasanya jadi apa. Jadi ini mau saya delehkan di dalam kulkas. Sudah.